Halo semuanya, kami dari kelompok Gotong Royong ingin mempresentasikan apa yang kami simpulkan dari bab 4, bab 5, dan bab 6 dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang digurui oleh Bu Martinawati Opusunggu. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Natasha. Nama saya Rivaldo Gomardi. Nama saya Mayranda. Nama saya Rahel. Nama saya Octaviani Ongki. Perkenalkan, saya Raymond dari kelas 91. Saya akan menyimpulkan bab 4. Pada bab 4 ini, dapat disimpulkan bahwa kita harus mengeratkan persatuan, kesatuan, agama, ras, dan antar golongan bangsa Indonesia. Dan kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam, karena keragaman suku, bangsa, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Dan kita sebagai sesama bangsa Indonesia, kita harus bahu-membahu dan memperkokoh semangat persatuan, mempertahankan segala yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga menghargai keberagaman agama, suku, dan ras. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, dan prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat lain dan lepas kendali, dan juga lain-lain. Oleh karena itu, segenap warga Indonesia harus waspada dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia juga mencakup bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, seperti suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia dan permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ada beberapa daerah di wilayah kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat seperti parental, patrilineal, dan matrilineal. Walaupun banyak keberagaman terjadi, namun tidak selalu membawa pengaruh baik, tapi juga ada pengaruh buruknya. Berdasarkan jenisnya, konflik dibagi menjadi beberapa macam, seperti konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Ada juga beberapa gejala yang menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Akibat-akibat yang terjadi dalam konflik juga mengandung dampak negatif, seperti perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan perubahan kepribadian. Setiap masalah pasti ada solusi. Maka upaya pencegahan konflik juga ada. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Namun, itu semua dapat dicegah dengan cara saling menghargai. Asal kita mempunyai niat dan hati yang tulus. Contohnya, tidak menonjolkan suku bangsa kita sendiri, tidak menjelek-jelekkan suku bangsa lain, bergaul dengan siapapun, dan lain-lain. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh Rivaldo. Baik, saya akan membacakan bab 5. Harmoni berkaitan dengan keserasian di antara hal-hal yang berbeda. Namun, berada pada keberagaman seperti menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, saling bertoleransi satu sama lain meskipun Indonesia berbeda suku, agama, bahasa, dan lainnya. Kita harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
sehingga harus menjunjung tinggi toleransi di tengah keberagaman latar belakang, tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Harmoni dapat dibagi menjadi 3, yaitu harmoni dalam keberagaman sosial budaya, harmoni dalam masyarakat, dan harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Kemudian juga ada permasalahan dan akibat yang muncul dalam menurut Sorjono Soekanto. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah sosial dapat dibagi menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Kluckhohn mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern, atau pada masyarakat yang hidup pada zaman praasara. Dapat dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultures. Unsur-unsur itu terdiri atas sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan, sistem masyarakat dan organisasi bermasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, dan peralatan dan kesenian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia ada 3, yaitu upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi, dan upaya penyelesaian permasalahan gender. Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap masalah, kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda. Upaya dalam menyelesaikan masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan seperti peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi. Dan ada hal lain, yaitu melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Bela negara dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian Kepala Negara dan Bangsa. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan. Dan juga menurut UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR dan undang-undang. Adapun perjuangan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Ketiga, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Pertempuran Medan Area. 6. Bandung Lautan Api. 7. Pertempuran Margaharanna. 8. Perlawanan terhadap agensi Belanda. 9. Perjuangan gerilya. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati. B. Perjanjian Renville. C. Pertandingan Royam-Royam. 4. Konferensi Meja Bundar. Ketiga, ada ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Ancaman dari dalam negeri dan 2. Ancaman dari luar negeri.